Bisakah kamu memberitahuku tanggal berapa hari ini? Sangat mudah. Kamu tinggal melihat ponsel pintarmu dan voila, kamu langsung tahu hari, bulan, dan tahun. Namun, apakah selalu semudah ini untuk mengetahui tanggal? Apakah orang-orang kuno bahkan punya konsep satu tahun yang berlangsung selama 365 hari? Ya dan tidak. Kalender suku Maya punya siklus. Itu hampir sama dengan apa yang kita sebut satu tahun. Tapi siklus suku Maya jauh lebih panjang, 819 hari. Dan disinilah misteri dimulai. 819 hari dibandingkan dengan apa? Kapan kalender ini dimulai? Dan kapan berakhir? Para ilmuwan bertanya-tanya mengenai hal ini selama beberapa dekade. Mereka menemukan dan menguraikan kalender suku Maya selama tahun 1940-an. Baru-baru ini, dua ilmuwan Amerika, John Linden dan Victoria Breaker, muncul dengan sebuah solusi. Jadi, apa bedanya yang mereka lakukan dibanding para pendahulunya? Keduanya memecahkan kode tersebut dengan memperluas pemikiran mereka. Mereka memperluas kalender dari 819 hari menjadi 45 tahun penuh. Itu 20 kali lebih lama dari siklus aslinya. Dan sebuah pola mulai muncul. Ini merupakan terobosan besar karena suku Maya menceritakan waktu dengan cara yang rumit. Lupakan angka Arab yang mudah dibaca seperti yang kita miliki saat ini. Orang-orang kuno ini menggunakan glyph. Ini adalah gambar-gambar kecil yang mewakili karakter. Sesuatu seperti ikon pada desktop atau simbol universal. Saat kamu melihat sebuah titik kecil dengan 3 garis lengkung di atasnya, kamu tahu ada jaringan Wi-Fi yang tersedia. Kalender suku Maya menggunakan glyph yang merepresentasikan hewan atau fenomena alam. Misalnya, ada simbol untuk jaguar dan elang. Setiap glyph menandai satu hari. Setiap siklus diulang sebanyak 4 kali, 819 kali 4. Kita sebut saja keempat siklus ini sebagai blok. Suku Maya mewarnai setiap blok secara berbeda. Para ilmuwan berpikir warna-warna ini sesuai dengan 4 arah mata angin. Merah adalah timur, putih utara, barat berwarna hitam, dan terakhir kuning menandai selatan. Tapi kemudian tahun 1980-an datang. Ya, ini adalah dekade yang aneh. Semua perhitungannya salah. Para ilmuwan menentukan warna-warna itu terkait dengan posisi matahari di langit. Ternyata warna kuning mewakili titik tertinggi matahari yang disebut zenith. Warna putih adalah titik terendah yang disebut nadir. Tampaknya kalender tersebut menunjukkan betapa hebatnya bangsa Maya kuno dalam bidang astronomi. Hal ini paling jelas terlihat di Chichén Itzá. Ini kota utama suku Maya terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko. Di sana berdiri sebuah piramida berundak yang mengesankan. Piramida ini didedikasikan untuk dewa ular berbulu dan keselarasannya sempurna. Sesuatu yang luar biasa terjadi di sini 2 kali dalam setahun. Selama equinox, Maret dan September, ini adalah saat-saat ketika matahari bersinar langsung di atas khatulistiwa. Pada 2 tanggal ini, siang dan malam berlangsung sama lama. Di lokasi piramida, sinar matahari pertama-tama menyinari patung kepala ular di dasar struktur. Kemudian sinar matahari menaiki 91 anak tangga. Hal ini menciptakan ilusi seekor ular sedang merayap menuruni piramida. Bahkan sampai hari ini, orang-orang berkumpul untuk menyaksikan pemandangan tersebut. Dan itu pasti lebih mengesankan ketika suku Maya menyelesaikan strukturnya pada 1050 sampai 1300 Masehi. Tahukah kamu apa itu periode sinodis? Aku juga nggak tahu, tapi para astronom suku Maya tahu. Periode sinodis adalah waktu yang berlalu sebelum sebuah benda langit melakukan satu putaran penuh. Sebagai contoh, periode ini adalah periode di antara 2 bulan purnama. Kalau dilihat dari bumi, periode ini berlangsung kira-kira 30 hari. Dan suku Maya mengamati langit tanpa henti. Mereka dengan cermat mencatat periode sinodis semua planet, dari Venus ke Saturnus. Astronom kuno ini menyimpan catatan hampir semua benda langit. Tapi apa hubungannya dengan kalender mereka? Perhitungan para peneliti Amerika mengungkapkan hubungan tersebut. Mari kita ambil planet yang paling dekat dengan matahari. Sebagai contoh, Merkurius. Periode sinodisnya adalah 117 hari. Kalikan dengan 7 dan kamu akan mendapatkan angka berapa? Tepatnya 819. Kebetulan? Tentu saja tidak. Karena periode sinodis planet-planet lain juga sama persis dengan angka ajaib 819. Tapi ini nggak bisa dilihat dari satu siklus Maya saja. Para ilmuwan harus mengembangkannya beberapa kali untuk menemukan polanya.
Ada alasan kenapa nggak ada yang bisa menguraikan kode itu begitu lama. Mereka berfokus pada satu planet. Caranya adalah dengan menambahkan perhitungan suku Maya untuk semua planet. Para peneliti hanya perlu melihat gambaran yang lebih besar. Hal ini membawa kita ke tahun 2012. Masih ingatkah kamu beberapa orang mengira dunia akan berakhir pada tanggal 21 Desember? Ternyata itu salah besar. Kita masih hidup dan baik-baik saja sekarang. Tapi apa yang memulai rumor palsu ini? Kalender suku Maya. Tentu saja, kamu tahu orang-orang kuno ini mendasarkan kalender mereka pada periode panjang semua planet. Itu termasuk banyak matematika yang rumit dan banyak perkalian. Tahun 2012 ini hanyalah waktu ketika siklus mereka berakhir. Ini dikenal sebagai hitungan panjang. Periode ini sama dengan tahun kita. Bagi suku Maya, 2012 seperti tanggal 31 Desember bagi kita. Hanya sebuah akhir dari sebuah siklus di mana mereka mengukur waktu. Jadi nggak perlu panik ya. Pesta-pesta malam tahun baru mungkin sedikit liar, tapi dunia nggak berakhir pada 1 Januari. Peradaban suku Maya membentang lebih dari kalender mereka. Karet adalah nama permainannya. Ya, kamu nggak salah dengar. Orang-orang kuno ini membuat nilai yang berbeda dari karet 3000 tahun sebelum salah satu orang Amerika yang terkenal, Charles Goodyear. Mereka akan mengekstrak lateks alami dari pohon karet. Ini adalah zat seperti susu yang bisa diubah menjadi karet, dan mereka bukan satu-satunya. Para ilmuwan menemukan bukti bahwa tetangga mereka, suku Aztec dan Olmec, juga melakukan hal yang sama. Tapi apa yang mereka lakukan dengan karet? Mereka nggak membutuhkan ban mobil tentu saja, tapi keren untuk punya sepasang sandal untuk ke pantai. Orang Spanyol menulis tentang alas kaki bersol karet yang dipakai penduduk asli. Sayangnya, para ilmuwan masih belum menemukannya. Itu akan menjadi langkah besar bagi arkeologi. Jadi, suku Maya bermain-main dengan karet. Secara harfiah, para peneliti menduga mereka membuat bola dari lateks. Bola-bola ini melenting dan ukurannya berkisar dari bola softball hingga bola sepak. Sebuah permainan bola Maya, pitch, melibatkan 2 lingkaran. Kamu pasti memikirkan bola basket, tapi nggak sepenuhnya mirip. Lingkaran-lingkaran itu dipasang di dinding setinggi 7 meter. Bandingkan dengan standar NBA yang 3 meter. Dan ring itu dipasang terbalik. Ada juga sisi manis dari kisah suku Maya. Orang-orang kuno ini menikmati coklat. Bahkan kata coklat modern mungkin berasal dari bahasa mereka, xocolate. Ini berarti air pahit. Oke, kamu mengerti bagian pahitnya. Tapi kenapa air? Suku Maya nggak memproduksi coklat dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Mereka nggak membuat coklat batangan. Mereka meminumnya. Biji kakao yang dihancurkan menjadi minuman yang sangat baik. Suku Maya menyempurnakan campuran tersebut dari waktu ke waktu dan bahkan menambahkan rempah-rempah. Ada yang mau minum minuman coklat panas dengan rebusan paprika dan tepung jagung? Siapa tahu, mungkin minuman ini benar-benar terasa enak. Biji kakao merupakan benda yang sakral dan digunakan sebagai mata uang. Para peneliti percaya semua kelas sosial bisa menikmatinya. Coklat gratis untuk semua orang terdengar menyenangkan, bahkan sampai sekarang. Namun, dari mana suku Maya mendapatkan air bersih untuk minum kakao mereka? Dari sistem penyaringan tertua yang diketahui di belahan bumi barat. Sistem ini didasarkan pada zeolit. Ini adalah mineral yang mengandung senyawa aluminium dan silikon. Dan coba tebak, pemurni udara dan air modern masih menggunakan bahan ini. Teknologi suku Maya menang lagi. Kembali ke Eropa, Roger Bacon mengembangkan sistem penyaringan pasir pada 1627, sekitar 1800 tahun setelah suku Maya. Tapi bagaimana dengan daerah tanpa sungai, danau, atau mata air? Para insinyur suku Maya telah menemukan solusinya, air hujan. Mereka akan mengukir waduk besar di batuan kapur. Kemudian, mereka akan melapisi gua-gua bawah tanah ini dengan lapisan bahan kedap air. Langkah terakhir adalah membuat saluran-saluran kecil yang menampung air dari bukit-bukit di atasnya. Para ilmuwan memperkirakan satu saja dari waduk ini bisa menampung rata-rata 10.000 galon air hujan. Cukup untuk mengisi 55 bak mandi air panas modern.